Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lajengaken surah Luqman. Sameneika ayat kalih dasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجئهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Summa amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita lajengaken pembahasan wonten ing surah Luqman. Kalau pertemuan ingkang kapengker kita sampun membahas sareng-sareng tentang nasihat-nasihat saking Luqman Al-Hakim dumateng putranipun. Ananging saderengipun menika kawula secara pribadi utawi ugi atas nama lembaga Pondok Pesantren Sabilul Khairat ngaturaken sugeng merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring semangat kagem kita sedaya tertanam dalam diri kita semangat untuk berkorban. Semangat untuk berkorban saya menika menyembelih hewan kurban maupun juga berkorban sekecil apapun dalam rangka amrih ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Wangsul dumateng pembahasan kita pilih kita sampun membahas wonten ing 2 pekan yang lalu tentang kisah Luqman ingkang paring wejangan-wejangan dumateng putranipun sehingga kanthi wejangan-wejangan lan ugi sedaya sifat kebijaksanaan Luqman menika dumateng putranipun lan ugi bagaimana beliau itu memiliki kemampuan untuk memahami dan mengambil hikmah saking sedaya perintahipun Gusti Allah. Mila Luqman menika nuli dipun juluki Luqman Al-Hakim. Al-Hakim nggih. Al-Hakim menika inggih menika ingkang memiliki hikmah. Nah, tentu wonten ing mriki benten kalian Al-Hakim ingkang dipun maksud kalian sifatipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab nggih secara makna menika mustarok nggih. Maksudnya ada irisan makna. Tetapi kita memahami bilih Al-Hakim ingkang dipun nisbataken dumateng Allah Subhanahu wa taala menika benten kalian Al-Hakim ingkang dipun nisbataken dumateng makhluk. Nggih. Nah, salajengipun kita bahas wonten ing surah Luqman ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau. Apa toh sliramu ora padha ningali? Annallaha satemene Gusti Allah iku sakhkhara lakum. Sakhkhara lakum. Wis menundukkan lakum kanggo sliramu kabeh ma fis samawati sekabehane kang ana ing langit wa ma fil ardi lan sekabehane kang ana ing bumi. Menika salah satu keistimewaan ingkang Allah Subhanahu wa taala paringaken dumateng kita para makhluk khususipun manusia inggih menika Gusti Allah sampun menundukkan sakhara menundukkan langit lan bumi lakum nggih sakhara lakum. Terus Gusti Allah menundukkan lakum kanggo sliramu kabeh ma fis samawati sekabehane kang ana ing langit wa ma fil ardi lan sekabehane kang ana ing bumi. Nah, menika para ulama mengistilahkan dengan istilah at-taskhir.
taskhir utawi penundukan. Terus salah satu bentuk napa nggih fasilitas saking Gusti Allah dumateng kita para menungso, sebab kita para menungso menika dipun perintahaken dados khalifatun fil ardi, menjadi pemimpin di muka bumi, maka sebagai bentuk fasilitasnya Gusti Allah menika menundukkan sedaya napa ingkang wonten ing langit lan sedaya napa ingkang wonten ing bumi lakum kanggo sliramu wahai para manungsa. Nah, riyen sampun nate dibahas di beberapa ayat yang awal nggih, betapa kita bisa menyaksikan dan merasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, alam ini bekerja untuk manusia. Okay. Semua makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, Allah tundukkan, okay, Allah atur supados memberikan kemanfaatan kagem manusia. Bahkan mereka adalah makhluk-makhluk yang mungkin secara fisik itu manusia tidak mungkin secara logika nggih untuk menundukkannya, tapi Allah menundukkan untuk kita. Contohnya sing paling sering disebut wonten ing bumi, wonten ing Al-Qur'an maksudullah, inggih menika napa? Matahari dan rembulan. Coba, siapa yang bisa menjalankan matahari dan rembulan sedemikian rupa? Siapa yang bisa memutar bumi pada porosnya sedemikian rupa? Okay. Kemudian juga siapa yang mengatur jalannya angin sedemikian rupa sehingga pada akhirnya mendatangkan kemanfaatan untuk kita. Mboten wonten kejawi Allah Subhanahu wa taala. Menawi wonten ing surah Ibrahim ugi dipun sebataken wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih. Allah yang menundukkan kapal-kapal besar untuk bisa berlayar di lautan. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah menundukkan malam dan siang. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain. Allah menundukkan matahari dan rembulan supaya berjalan melata untuk kalian. Ya, jadi singkatnya semua makhluk-makhluk di bumi ini diatur sedemikian rupa untuk kepentingan kita manusia. Ya. Angin, coba siapa yang bisa mengendalikan? Tapi Allah atur itu sehingga kemudian ada 2 musim, ada 4 musim di bumi ini dan manusia bisa mengambil manfaatnya. Air, Masya Allah. Udara, ya, semua Allah ciptakan untuk kita. Ya. Termasuk juga di kesempatan Idul Adha niki kita juga mirsani utawi napa mendo, sapi, unta, makhluk gede-gede ngoten niku Allah tundukkan supaya gelem disembelih. Gitu. Jajal nek wedhus niku kaya macan ngoten galake, sapa sing wani nyembelih? Nah, maka Allah tundukkan untuk kita. Nah, inilah namanya taskhir. Jadi memang seolah-olah di dalam kehidupan kita di dunia ini manusia itu dados sentralnya, jadi lakonnya, dan yang lain itu mendukung peran yang dilakukan oleh manusia. Nah, inilah maksud daripada taskhir. Nah, nuli selajengipun wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Wa asbagha, menawi wonten ing tafsir Quran terjemahan dipun artosaken asbagha menika, dan Allah yang sudah menyempurnakan. Nah, menawi kawula mboten klintu nggih, di dalam Al-Qur'an itu kata-kata asbagha menika hanya dipakai 1 kali, yakni di ayat ini. Nggih. Dan artinya menawi wonten ing hadis nggih niku ada kata-kata isbaghul wudu. Isbaghul wudu niku menyempurnakan wudu.
Jadi mulai dari niatnya, gerakannya, tata caranya, urut-urutannya niku nek bener sesuai dengan tuntunan niku jenengane isbaghul wudu, menyempurnakan. Menyempurnakan. Nah, di sini kata-kata itu juga dipakai, menyempurnakan itu dipakai, dan Masya Allah konteks kata menyempurnakan menika dalam Al-Quran dipakai untuk menggambarkan kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dumateng kita sedaya. Nah, apa bentuk kesempurnaan itu? Wonten ing potongan ayat selanjutnya disebutkan zahiratan wa batinah. Lahir lan batin. Nikmat lahir lan nikmat batin. Nah, fisik maupun non-fisik. Dados menawi ingkang dalam bentuk matahari, rembulan, juga kemudian alam semesta, atau juga mungkin kesehatan kita sendiri juga, okay? Menika mungkin adalah kenikmatan-kenikmatan dalam bentuk fisik, okay? Kekayaan, napa jenengane, sumber daya alam, ya, itu kan kesempurnaan nikmat-nikmat dalam bentuk fisik. Nah, tetapi bukan hanya itu, ya. Kenapa Allah disebutkan menyempurnakan, ya? Sebab Gusti Allah menika ugi napa menyempurnakan juga, memberikan juga kepada kita nikmat secara batinah, secara batin. Nah, menawi wonten ing tafsiripun dipun sebataken apa makna menyempurnakan secara batin menika? Nggih, min irsalir rusuli wa inzalil kutubi wa izahati syubahi wal ilali. Yakni dengan Allah mengutus rasul, Allah menurunkan kitab, dan Allah menghilangkan berbagai bentuk syubhat dan penyelewengan-penyelewengan dari hati kita. Jadi mungkin lebih kalau kenikmatan batin menika adalah intinya keimanan kita dumateng Allah. Nah, ini para jamaah sekalian sesuatu yang perlu kita betul-betul perhatikan, bahwa orang sering menggambarkan nikmat itu sesuatu yang bersifat fisik. Rezeki niku sering digambarkan duit, ngoten nggih. Wong sugih makmur, wah kayak nikmat ngoten. Padahal ternyata ada kenikmatan lain yang begitu besar, yakni bahwa kita semua memiliki keimanan dumateng Allah, percaya dumateng kitab-kitabnya, percaya dumateng rasul-rasulnya, okay? Dan kemudian akhirnya kita memiliki struktur keimanan lan batin ingkang sesuai kalian kersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenikmatan yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menika sampun mendesain supados manusia yang akan diutus menjadi pemimpin di muka bumi itu bukan semata-mata orang yang bisa memanfaatkan alam atau fisik, tetapi juga dia memiliki struktur keimanan dan struktur pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yo, ringkes niku beragama Islam, ngoten nggih. Nah, mila para jamaah sekalian, maka kita kemudian bisa menyaksikan ketika orang itu hanya memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi nikmat-nikmat fisik zahir, tetapi dia tidak punya dasar kenikmatan batin, maka yang terjadi adalah sebuah kerusakan. Okay. Yang terjadi adalah kerusakan. Nah, atau juga sebaliknya, ketika orang itu hanya memiliki kenikmatan secara batiniah, ya, tetapi secara fisik dia tidak mampu mengeksplorasi nikmat-nikmat yang Allah siapkan, maka juga yang terjadi adalah sebuah kejumudan atau kemunduran. Ya. Nah, milo menika ayat dalam sekali sebenarnya, luar biasa, di mana Allah menggunakan kata-kata asbagha. Wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah sempurnakan untuk kalian semua nikmat-nikmat itu lahir dan batin. Itu, ya.
Tetapi Masya Allah, sudah seperti itu. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin. Sayangnya ada sebagian dari manusia menika engkang napa? Yujadilu fillah, engkang menjidal utawi ngeyel, berargumentasi fillahi, dalam hal, nek wonten tafsiripun disebutaken fi tauhidillah, di dalam hal keesaan Allah, ya, bi ghairi ilmin, tanpa adanya petunjuk, ilmu maksud kula, wala hudan, lan tanpa adanya petunjuk, wala kitabim munir, lan tanpa adanya inggih menika kitab munirin ingkang memberikan penerangan. Nah, para jamaah sekalian, sayangnya gitu ya, banyak sekali orang-orang itu yang yujadilun, mampu menjidal, mampu memberikan argumentasi, ya, mampu memberikan napa jenengane ucapan-ucapan yang seolah-olah itu memukau kepada orang lain, dilihat orang itu begitu mengagumkan, padahal dia berbicara itu mboten wonten dasarnya secara ilmu keislaman, tidak ada dasarnya secara petunjuk dari Allah, dan tidak ada dasarnya dari Al-Quran. Terus para jamaah sekalian, kita ini kan kalau mau berbicara tentang sumber kebenaran, ya, itu adalah Al-Quran. Sekali lagi kita merujuk pada ayat yang kedua dari surat ini, surat Luqman, ya. Ayat yang kedua dan yang ketiga, ya. Tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin. Jadi memang ada karakter-karakter tertentu yang membuat orang itu akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran gitu. Nah, sayangnya orang itu banyak yang yujadilun. Menawi kita sering berbicara tentang kata-kata jidal. Jidal itu kan biasanya di debat, argumentasi, ngoten nggih. Kita mungkin sering menemui orang-orang itu yang tampak begitu memukau ketika berbicara. Argumentasinya itu mengagumkan, nggih. Ketoke pintere ora karu-karuan, nggih. Wawasannya sangat luas. Ngomong tekan ngendi-ngendi ngerti kabeh, tapi blas orang ngerti Al-Qur'an. Mila nyuwun sewu nggih, kita kedah berhati-hati nggih. Saya bukan menapa istilahipun jangan mengagumi orang, tidak. Tapi sebenarnya kita ini sudah punya standar sebenarnya yang kita sebut sebagai sebuah kebenaran itu sumbernya apa. Dan sebagai seorang muslim sumber kita itu adalah Al-Quran dan Tauhidullah. Ya. Artinya ketika ada semua argumentasi, semua omongan-omongan yang kelihatannya memukau tetapi sebenarnya tidak punya dasar dari nilai-nilai Al-Quran, maka sebenarnya itu adalah sebuah kesalahan. Ya, kita boleh sih belajar kepada semua orang untuk menyusun argumentasi, belajar untuk Pak Kai nek ngomong pinter men, terutama mungkin nek kita sering nonton TV nopo YouTube nggih. Kayak nek ngomong pinter banget, nek kayak ngomong pinter banget dan sebagainya nggih. Nah, coba kita punya standar yang benar. Kepinteran dia itu sudah sesuai belum dengan Al-Quran kita? Nah, perlu saya tegaskan bahwa orang itu di dalam Islam ini kita diajari. Orang itu kalau memang dia tulus membawa misi untuk mengajarkan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran, maka dia itu pada akhirnya orang itu akan mengagumi Islamnya, bukan mengagumi orangnya. Ini saya sering sampaikan mengutip dari para ulama. Terus nek kita ingin menyampaikan kebenaran kepada orang lain, buatlah orang lain itu akhirnya kagum terhadap keislaman kita. Maksudnya kagum terhadap agama Islam, bukan kagum terhadap person kita gitu. Mila menawi kita berbicara hidayah, ilmu saking Gusti Allah, kitab, ini memang tidak bisa
semata-mata karena kudu mengagumkan. Banyak orang mengagumkan omongnya tapi sebenarnya menyesatkan. Dan berapa banyak orang-orang yang tulus secara omongan tidak mengagumkan, secara perbuatan tidak banyak orang yang tahu, tapi dia seperti air yang merembes di dalam pori-pori tanah, menyebarkan hidayah kepada banyak orang. Itu, Nah, maka ini tadi ayat ini kan masih dalam satu ayat, tetapi mengetengahkan kepada kita dua hal yang paradoks. Yang pertama, Allah menyempurnakan iman, nikmat lahir dan batin. Yang kedua, tetapi ada orang-orang yang tidak bisa memahami konsep nikmat lahir dan batin itu, tapi kemudian ngomongnya pintere ora umum. Nah, mula may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Mula mboten sah cita-cita pengen dadi wong pinter ngomong nggih. Utawa nek mengagumi orang-orang yang pandai bicara ya seperlunya saja. Yo pinter gitu aja. Tetapi napa jenengane jangan kehilangan pegangan, ngoten nggih. Wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah, lan nalikane diucapke marang wong-wong iku sing do ngomong ra karu-karuan niku nggih, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah napa sing diturunke dening Gusti Allah. Qalu mongko padha ngucap, bal nattabi'u ma wajadna alaihi abaana, kita wis cukup untuk mengikuti apa-apa sing kita temokake alaihi ing atase ma abaana sapa bapak-bapak kita. Nah, mungkin kadang-kadang ketika kita menemukan ayat seperti ini, jadi cukuplah bagi kami apa yang menjadi keyakinan bapak-bapak kami. Niku kadang-kadang sing terbayang di dalam diri kita adalah napa jenengane orang-orang yang tradisional, orang-orang yang berpegang pada napa istilahipun adat-adat nenek moyang, orang yang berpegang pada ajaran-ajaran yang salah dari nenek moyang. Oke, itu mungkin salah satunya. Apalagi kalau konteksnya adalah di zaman Rasul, di mana wong-wong musyrik niku do nyembah berhala sebab alasannya neruske tradisi bapak-bapake. Atau juga di zaman Rasul-Rasul sebelumnya, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim, seperti itu gitu. Nah, tapi kalau seperti zaman kita sekarang ini, menika mungkin relevansinya bukan itu. Maksudnya, nek saiki kan kita mungkin sudah tidak akan menemukan orang yang kekeh nyembah berhala karena yang dimaksud Al-Quran ini pasti sesuatu yang karena sering diulang-ulang, pasti juga sesuatu yang banyak terjadi sekarang gitu. Nah, apa sih yang dimaksud nek zaman sekarang? Wallahu alam, ini juga namanya tadabur nggih. Jadi banyak di antara manusia itu engkang napa jenengane lebih percaya kepada ucapan-ucapan orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah dibandingkan percaya kepada ayat-ayat Al-Quran dan sunnah saking Rasul. Nek sing nyebut tokoh-tokoh barat sing jenenge angel disebut ngoten niku rumangsane wis moderne ra umum. Menurut Nietzsche, menurut Hitler, menurut Samuel Huntington, menurut Alvin Toffler, menurut sinten meleh nggih. Nek wis nyebut napa jenengane ucapan-ucapane wong sing kenal Islam wae ora ngoten niku rumangsane wis banggane ora umum. Wah, wis ketok intelek. Wis ketok modern. Wis ketok luas wawasane. Tapi nek krungu ana wong nyebut ayat Al-Qur'an, wah kok konservatif banget. Wah kok kuno banget. Wah mbok aja sithik-sithik membawa ayat dan agama. Ya memang napa nggih, di sisi lain kita sebagai para dai itu juga perlu juga seni nggih.
perlu juga seni untuk napa istilahipun agar supaya orang tidak boring dengan napa jenengane ayat Al-Qur'an, tidak boring dengan pesan-pesan Islam. Sebab memang yo nyuwun sewu sakniki zaman niku nembe wong niku Islam itu sedang di bawah gitu loh. Sehingga ketika kita tidak cakap di dalam menyampaikan itu memang kadang-kadang juga orang menjadi lari menjauh gitu. Tapi sebenarnya di satu sisi yang awal tadi saya sampaikan gitu, bahwa kita jangan kehilangan ukuran lagi-lagi gitu. Orang mau bicara apapun dengan dasar dengan dasar tokoh-tokoh manapun, ya, Aristoteles, Pythagoras dan sebagainya, ya, itu kita jangan gampang terpukau lah, gitu. Sebab mereka itu sebenarnya, ya, itu tadi termasuk nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Masalahnya yang mbok omong kayak kuwi bener apa ora gitu loh. Jadi kita sebagai orang Islam itu sebenarnya tidak perlu terlalu kagum, terlalu terpukau dulu. Kayak wong kene YouTube kok pinternya orang umum gitu. Yang saya maksud di sini ini bukan para bukan para dai, bukan para penceramah. Insyaallah nek saya husnudzon sepenuhnya nek para ustadz, para dai dan sebagainya yang di YouTube yang terkenal itu pastinya adalah mereka orang-orang yang tulus menyampaikan. Tapi yang saya maksud itu wong-wong sing mungkin bukan tema-temanya tema-tema yang umum gitu. Nah, para dai, para penceramah pastilah insya Allah tidak ada masalah tentang keimanannya terhadap Al-Quran. Tapi maksud saya adalah orang-orang yang umum, temanya umum dan kelihatan memukau, ngerti sembarang barang, nah itu kita jangan kehilangan pegangan. Boleh mengagumi, boleh sedikit-sedikit sajalah boleh gitu. Tapi begitu dia sudah menghujani kita dengan berbagai macam argumentasi dari orang-orang yang bahkan kenal Islam saja tidak, nah, kita jangan kehilangan pegangan. Mereka itu sebenarnya hanya mendapatkan ma wajadna alaihi aba'ana gitu. Apakah kita tidak boleh mengagumi mereka, mengambil hikmah dari mereka? Tentu saja boleh. Dengan kata lain, selama memang mereka itu benar sesuai dengan yang kita yakini dari Al-Qur'an, ya diambil silahkan gitu. Tetapi kalau tidak, ya artinya kita kedah ukuran yang benar, kedah filter ngoten nggih. Nah, coba kita pirsani wonten ing tafsiripun nggih. Bilih Imam Ibnu Katsir ngendikan ngeten, lam yakun lahum hujjatun illa ittiba al-aba'il aqdamin. Mereka tidak punya hujjah, mereka tidak punya alasan, argumentasi illa ittiba al-aba'il aqdamin, kecuali mengikuti bapak-bapak atau tokoh-tokoh yang sudah terdahulu. Yang tentu saja maksudnya adalah menyimpang saking ajaran Islam. Gitu nggih. Zaman saniki kan nek wong wis bicara demokrasi, bicara HAM, bicara hak asasi manusia, bicara dan sebagainya itu kan seperti lagu wajib nggih, yang memang nek orang ngomong kuwi ya dianggap ora apik kan ngoten nggih. Ya padahal kalau kita kembali ukur dengan dengan Al-Qur'an kita ini, ya banyak yang sebenarnya mboten sesuai nggih. Pangapunten nek radi ngladrah tekan pundi-pundi, tapi ini bagian dari kegelisahan saya nggih, yang mudah-mudahan bisa ditangkap maknanya sesuai dengan ayat ini tadi. Nah, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Awalau kana syaitanu padahal sejatosipun kana syaitanu, syaiton menika yad'uhum sudah menggiring mereka, mengajak mereka ila adzabis sa'ir, dumateng azab ingkang neraka ingkang menyala-nyala. Niki. Wa may yuslim wajhahu ilallahi. Nah, mongko sing sapa wonge yuslim, berislam, menyerahkan diri, ya, menundukkan wajhahu, wajahnya, ilallahi marang Gusti Allah, wa huwa muhsinun, hale utawi wong iku muhsinun, berbuat yang terbaik, ya. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Nah, napa sing dimaksud mengislamkan wajah kemudian muhsinun?
Nah, kata-kata aslama yuslimu niku memang sejatosipun menawi di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab niku memiliki banyak sekali makna, nggih. Nah, kata-kata yuslim nggih, aslama yuslimu napa jenengane? Islam menika maknanya banyak secara bahasa nggih. Maknanya adalah bisa diartikan menundukkan, bisa diartikan menyerahkan diri nggih, bisa diartikan berislam atau memasrahkan nggih. Nah, menawi kita lihat konteksnya di sini yuslim wajhahu berarti dia adalah napa? Yuslim wajhahu berarti dia adalah napa? Menundukkan wajahnya wa huwa muhsinun di mana dia juga muhsin. Muhsin niku berbuat yang terbaik. Nah, apa maknanya? Wonten ing tafsir dipun sebataken akhlasalahul amala wa in wan qada li amrihi wattaba'a syar'ahu. Mengikhlaskan niat kagem Allah Subhanahu wa taala lan beramal lan tunduk kepada perintah Allah dan mengikuti syariatnya. Nah, niki berarti memang bukan hanya sekedar orang yang berislam secara lisan, tetapi dia juga mengikuti perintah-perintah Allah, melaksanakan syariat-syariat Allah. Wa huwa muhsinun, hale utawi wong iku muhsinun agawi bagus, berbuat yang terbaik. Apa maksudnya? Muhsinun fi amalihi, jadi ihsan di dalam beramal. Bittiba'i ma bihi umiro, yakni dengan mengikuti apa yang diperintahkan, wa tarki ma'anhu zujiro, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Nah, orang kalau sudah seperti itu, ikhlas marang Gusti Allah, mengamalkan apa yang dikerjakan dan mengamalkan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, menika faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Teman-teman tiang menika sampun berpegang kepada tali al-wuthqa ingkang kokoh. Nah, apa fungsi tali yang kokoh niki? Tali yang kokoh menika menurut tafsir disebutaken faqad akhadha mawthiqan minallahi matinan annahu la yu'adzibuhu. Jadi kekokohan tali yang dipegang oleh oleh si orang ini itu membuat dia terbebas dari adzabipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahipun niku cara wong napa nggih? Berjalan di pinggir jurang dan misalnya kita anggap saja jurangnya itu adalah neraka, ngoten nggih. Nah, niku kita yang sudah beramal dengan baik tadi sampun gadah pager sing kuat. Ya, kalau orang berjalan di atas jurang misalkan, jalannya itu sudah memiliki pager yang kokoh dan dia sendiri berpegangan pada napa? Pada tali yang kokoh sehingga tidak akan jatuh ke dalam jurang neraka itu. Ngoten nggih. Wa ilallahi lan marang Gusti Allah, dumateng Gusti Allah aqibatul umur. Keseluruhan akibat dari perkara. Jadi pada akhirnya Allah juga nanti yang akan kita kembalikan kepadanya semua perkara. Bismillah. Nah, mila menika Gusti Allah pesen dumateng Nabi Muhammad, waman kafara fala yahzunka kufruhu. Waman kafara mongko sing sapa wonge kufur marang Gusti Allah, fala yahzunka kufruhu. Mongko aja ndadekke sedih marang sliramu apa kufruhu kekufurane wong iku. La tahzan ya Muhammad alaihim fi kufrihim billahi. Aja marake sedih marang sliramu wahai Nabi Muhammad kekufurane wong-wong iku marang Gusti Allah wa bima ji'ta bihi lan apa sing tok gawa apa sing tok ajarke, ngoten nggih. Ilaina marji'uhum, marang kita Gusti Allah marji'uhum
panggonan baline wong akeh mau, fanunabbiuhum monggo ingsun bakal mengkhabarkan bima amilu opo-opo sing padha dilakoni. Jadi Nabi Muhammad fokus, silahkan untuk menyampaikan kebenaran. Bahwa orang kemudian reaksinya negatif, tidak mau beriman terhadap apa yang kamu sampaikan, maka jangan membuatmu bersedih hati. Go urusannya karo Gusti Allah. Nah, kira-kira ngoten nggih. Nah, ini juga berlaku untuk kita. Menawi kita sampun berusaha keras untuk menyampaikan kebaikan, kebenaran kepada orang, tetapi orang kok tidak mau menerima kebenaran yang kita bawa, maka ya sudah, tugas kita adalah menyampaikan, samangke sedaya urusan dikembalikan marang Gusti Allah. Innallaha satemene Gusti Allah iku alimun moho mangertosi bidzatis sudur. Bidzatis sudur, nopo-nopo ingkang disimpan di dalam dada manusia. Allah Maha mengetahui. Ya, termasuk riyen zaman Rasulullah menika kan juga ada orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik ingkang secara lisan menika mengaku beriman dumateng Gusti Allah, dumateng Rasul, tetapi sebenarnya dalam hati mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Nah, untuk yang seperti ini juga Gusti Allah sampun menjamin bahwa Allah mengetahui sebenarnya isi hati, isi dada manusia seperti apa, menika Gusti Allah Maha mengetahui. Numatti'uhum qalilan. Numatti'uhum qalilan. Ingsun bakal wenehi marang wong-wong kufur mau mata niku kenikmatan, nggih. Tak gawe seneng-seneng wong-wong akeh mau qalilan hale sedelok ning donya. Tsumma tarruhum nuli sok bakal ingsun jorokke. Ittara niku napa jenengane? Seperti dipaksa ngoten nggih. Dipaksa kepada mereka semua ila adzabin ghalidz, tumeka marang azab sing pedih. Nah, terus wal'iyadzubillah, na'udzubillah, bahwa memang orang-orang yang kufur dumateng Gusti Allah, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu memang ada kalanya tampak kehidupannya di dunia ini lebih nikmat, lebih sejahtera, lebih enak, lebih nyaman, lebih kaya dan sebagainya. Nah, kalau mereka itu padahal orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, kufur terhadap Gusti Allah, boten menyembah marang Gusti Allah, boten beriman marang Gusti Allah, maka napa jenengane ya naudzubillah sekali lagi bahwa ya nanti itu hanya kenikmatan sementara di dunia yang nanti di akhirat akan diganti dengan azab yang pedih gitu. Apalagi bukan sekedar mereka bermewah-mewah, tapi juga kemudian memiliki perilaku-perilaku yang istilahipun jauh dari nilai-nilai agama Allah. Namun kita sebagai seorang muslim tidak perlu merasa terlalu meri atau iri. Etos kerja kerasnya kita ambil, tapi nek kemudian kok tampak wong Islam kok miskin-miskin ya perlu evaluasi, jelas perlu, tapi maksud saya jangan kemudian kita ini motivasinya adalah ingin menyamai kemewahan dan kenikmatan orang-orang kafir itu, jangan itu motivasinya gitu. Wala in sa'altahum lan nalikane sliramu takon man khalaqas samawati wal arda, sapa sing wis nyiptakake langit lan bumi, la yaqulunallah, mongko bakal padha jawab wong-wong kufur mau bahwa sing menciptakan langit lan bumi iku Allahu Gusti Allah. Nah, niki menarik nggih bahwa napa jenengane orang-orang yang tidak mau beriman di zaman Rasulullah itu sebenarnya mereka percaya dengan adanya Allah, bahkan percaya terhadap
kemahakuasaan Allah anggenipun menciptakan langit dan bumi. Niki menawi Imam Ahmad lan juga Ibnu Taimiyah nggih ingkang menyusun dasar-dasar tauhid yang menjadi tauhid 3 itu ada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat nggih. Lah niki jadi orang-orang seperti yang disebutkan di ayat yang ke-25 ini, mereka orang-orang yang secara rububiyah menika sebenarnya mengakui. Jadi bahwa sing menciptakan bumi dan langit ini adalah Allah, kemudian juga engkang memelihara bumi dan langit ini adalah Allah, niku mereka percaya gitu. Nah, tetapi secara uluhiyah nggih, napa jenengane menjadikan Allah sebagai sesembahan itu mereka tidak mau. Nah, ini nyatanya ketika ditekoni wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Nek sliramu takon, sapa sing nyiptake langit lan bumi? Don jawab Gusti Allah. Zaman saiki enten mboten? Kathah sanget. Banyak sekali. Enten wong terkenal lah, tokoh di Amerika, raja media. Okay. Niku ditekoni, agamamu apa? Saya tidak punya agama, tapi saya percaya Tuhan. Oh, ketoke sangar to. Sing muni ngoten niku wong terkenal. Dan bukan hanya sangar, akeh sing melu-melu. Okay. Banyak itu orang Amerika, orang Eropa, orang manapun lah yang mereka hanya percaya pada Tuhan tetapi tidak mau beragama. Ya utawi nyuwun sewu dalam konteks kita ini internal seorang muslim nggih. Orang yang beragama kepada selain Allah, yang beragama selain Islam pun juga sejatinya masuk bagian dari ini gitu. Percaya Gusti Allah, tapi sing disembah kok beda gitu ya. Tapi sing dituhankan kok lain gitu. Ya. Nah, memang makanya ini sesuatu yang mungkin sensitif kadang-kadang kalau kita bicarakan, tapi dalam konteks internal umat Islam ini kita memang mesti paham ya bahwa di dalam Islam konsep ketuhanan itu bukan hanya untuk dipercaya, tetapi kemudian kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Nek mung percaya tok tapi mboten purun menuhankan. Lah ini contohnya sudah ada orang zaman dulu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Jadi nek kowe takon marang wong-wong mau sapa sing nyiptake langit lan bumi, bakal padha jawab la yaqulunallah. Gusti Allah lho, jane yo ngerti. Nggih. Qulil hamdulillah, nggih. Ucapno alhamdulillah, ya lumayan ngoten lah nggih. Alhamdulillah, tetapi bal aktsaruhum la ya'lamun. Sebagian besar dari mereka tidak mengetahui. Memang ngeten nggih. Jadi nanti rupa-rupa atau macam-macam bentuk penyimpangan atau kekufuran itu kan memang banyak. Sama-sama akhirnya disebut kufur, itu kan macam-macam. Ada namanya kufur ilhad. Kufur ilhad itu jadi dia memang tidak percaya adanya Tuhan. Ya, ateis mungkin ya gitu. Ono kufur juhud. Juhud itu jahadu ini kan ngeyel nggih. Jadi dia tahu adanya Tuhan seperti tadi, tapi kemudian tidak mau menyembah. Ada juga kufur nifak, mengakui adanya Tuhan, secara lisan dia mengucapkan, tetapi sebenarnya hatinya dia tidak percaya. Nah, level di bawah kufur itu ada, dan ini yang banyak, itu adalah orang-orang yang fasik. Ya na'udzubillah, kadang sedikit banyak kita juga ada perbuatan kita yang masih salah, banyak lah gitu. Nah, fasik ini apa? Jane yo percaya marang Gusti Allah, jane yo wis beragama Islam, ning tumindake ra karo-karuan. Nah, gitu loh ya. Jauh dari nilai-nilai Islam, ibadah yo ora tahu, maksiat yo jalan terus gitu ya. Uripe mung hura-hura nggih, uripe mung yo donya tok ngoten nggih. Padahal
delok agamane apa Islam, ya Islam niku. Nah, tapi ya begitulah, itu contoh dari apa namanya? Orang-orang fasik gitu. Pripun nggih? Kadang-kadang ya lagi-lagi tadi loh, kita memang jangan terlalu gumun, jangan terlalu apa. Kadang kita ini terlalu mengagumi orang, ono public figure lah, pokoknya terkenal. Itu dia dengan terus terang mengatakan saya beragama Islam tapi saya bukan Muslim yang baik. Gimana nggak Muslim yang baiknya gimana? Saya terus terang tidak pernah secara rutin sholat. Lu gila, rakar-karuan nih rusake nggih. Cuman gandeng sing ngomong niku public figure yang banyak orang mengagumi. Jadi komentar orang tuh kadang-kadang malah seperti membenarkan, seperti mendukung dan sebagainya. Oh ya bagus, dia terus terang dan sebagainya. Lu lagi piye iki? Itulah pusing pokoknya nek nuruti omongnya wong. Lillahi ma fis samawati wal ardi. Tetap keduwe Gusti Allah ma fis samawati wal ardi sekabianipun ingkang wonten ana ing langit wal ardi lan ana ing bumi. Innallaha sa'temene Gusti Allah huwa ya Gusti Allah iku al-ghaniyyu zat ingkang maha sugih al-hamid tur zat ingkang maha terpuji. Walau anna ma fil ardi nek saumpamane sekabehane apa sing ana ing bumi min syajaratin rupane saking wit-witan aklamun diganti dadi kolam napa jenengane pena nggih wal bahru lan lautan yamudduhu enggang dadi tinta midat nggih mimba dihi sakwise sab'atu abkhurin ditambahkan lagi 7 lautan mana fidat monggo ora bakal entek apa kalimatullahi kalimat-kalimat saking Gusti Allah, maksudnya ilmunipun Gusti Allah. Innallaha sa'temene Gusti Allah iku azizun zat ingkang maha perkasa hakimun tur zat ingkang maha bijaksana. Niki mirip kalian ayat wonten ing surah Al-Kahfi niku bagian akhir nggih. Qul law kanal bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfata kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah, maka tidak akan pernah cukup meskipun ditambahkan lagi tinta sebanyak itu. Lah nek niki bahkan ditambahi saumpamane kabeh wit-witan niku dadi pulpene. Terserah panjenengan ajeng bayangke pulpene gede-gede sak wit kerambil atau saben-saben sak wit niku dicacah-cacah dadi pulpen pirang-pirang, dadi cilik-cilik kaya pulpene awake dhewe monggo. Mau dibayangkan pulpene gede-gede apa pulpene cilik-cilik, lalu tintanya adalah lautan yang sedemikian luas dan bahkan ditambahkan lagi 7 kali lipat mana fidat kalimatullah, maka tidak akan habis ilmu-ilmu Allah dituliskan. Atau dengan kata lain, tinta dan pena sebanyak itu tadi tidak cukup untuk menuliskan napa jenengane ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ilmu Allah itu tidak terbatas. Dan memang ya sekali lagi setiap kali kita berbicara tentang kemahakuasaan Allah itu mungkin tidak bisa kita, paling gampang sih memang kadang-kadang kita membayangkannya dengan ukuran manusia nggih, tetapi sebenarnya tidak bisa membandingkan kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia gitu. Kok iso yo ngerti sak jerun-jerune ati, kok iso yo ngerti, kan nek nggen surat sanesipun Al-Hadid misalkan bahwa berapa daun yang jatuh pada hari itu, bahwa nek jenengan gadah wit-witan ten ngajeng griyane jenengan dina iki engko sing arep tiba pira, godhonge kuwi ana pira, sing tiba kuwi engko bakal keli nyang ndi dan sebagainya. Allah semua punya ilmunya itu. Memang nek kita bayangke otak manusia ora tekan gitu. Komputer secanggih apapun tidak akan mampu untuk menghitung napa jenengane
daun-daun segala macam nggih, termasuk peredaran darah di dalam tubuh manusia, termasuk kepak sayap nyamuk, kepak sayap lalat, lebah dan sebagainya. Secanggih apapun nek buatan manusia nggak akan bisa. Tapi ilmu Allah memang tidak bisa dibandingkan dengan hasil karya manusia gitu. Jadi ya kita mengimani sepenuhnya bahwa Allah tahu semuanya gitu. Sehingga tadi digambarkan seandainya semua pohon-pohonan dan itu dibuat jadi alat tulis tidak akan bisa, tidak akan sanggup, dan memang tidak relevan untuk dibandingkan. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsi wahidah. Nah ini menarik. Ma khalqukum, ora ana anggone nyiptakke sliramu kabeh wala ba'tsukum, lan anggone membangkitkan sliramu kabeh illa kanafsi wahidah, kejaba mung kaya nyiptake nafsin wahidah, napa jenengane, satu jiwa. Jadi maksudnya ya ini lagi-lagi ukurannya memang ukuran Allah ya. Dados kagem Gusti Allah niku nyiptake wong akeh utawa nyiptake wong siji, mateni wong akeh utawa mateni wong siji, membangkitkan wong akeh utawa membangkitkan wong siji, nyiptake sing anyar utawa nyiptake sing ana bekase, itu bagi Allah semuanya sama-sama mudahnya. Nggih. Menawi wonten ing tafsiripun dipun sebataken bahwa semua yang Allah ciptakan itu hayyinun, gampang. Hayyinun alaihi, gampang bagi Allah. Jadi mau banyak, mau sedikit, mau bareng-bareng, mau sendiri-sendiri, mau jehono bekase atau tidak, itu bagi Allah sesuatu yang sama mudahnya. Mulane iki menarik ayat ini. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsi wahidah. Nek ayat-ayat sanesipun nggih, mungkin sing kita sering baca di surat Yasin misalnya, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Gusti Allah nek ngersake napa meniku kun, dadi yo fayakun, monggo dadi. Tapi nek surat Al-Qamar, wa ma amruna illa wahidatun kalamhil basor. Semua urusan kita itu nggih cuman satu-satunya seperti kalamhil basor, seperti kedipan mata. Maksudnya semua urusan itu bagi Allah ya satu gitu, sama mudahnya. Hanya seperti mengedipkan mata saja bagi kita manusia nggih. Tik ngoten Gus. Tunduk kabeh semua kersane Gusti Allah. Nggih niku. Termasuk mungkin di peristiwa-peristiwa hari kiamat juga sering disebutkan namung seperti kedipan mata, namung seperti nopo dan sebagainya nggih, cuman sekali perintah, sekali nopo beres semuanya. Nah, mula nek kita pengen gampang urusane, kepengin dimudahkan niku njaluk tulunge pertama-tama marang Gusti Allah riyin. Bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ngoten nggih. Innallaha sa'temene Gusti Allah iku sami'un, zat ingkang maha mendengarkan, basirun tur zat ingkang maha mirsani. Nggih, dugi semanten riyin dumugi ayat 28 nggih, insyaallah pekan ngajeng kita lajengaken. Kita akhiri kanthi doa kafaratul majelis sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.